Setelah kita terus merenungkan dan mendoakan melawan coronavirus, coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa ambil hikmahnya ini buat kita ini apa ya? Apa yang terjadi dengan pandemi global? Bagaimana dengan lockdown? Berapa lama kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa cope, bagaimana kita bisa berkooperasi dengan diri kita, keluarga kita. Tinggal di rumah ada orang yang nggak biasa dan bisa nggak tahan juga, ada orang yang stres. Bagaimana dengan ekonomi global yang sedang digoncang, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Semuanya ini adalah tantangan-tantangan yang nyata betul. Anda pernah berpikir apa enggak, kira-kira di balik semuanya ini, apakah ada sesuatu yang kita anggap real, yang kita anggap nyata, yang lebih daripada itu? Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah perang melawan virus. Ya, betul, ini adalah perang yang nyata melawan virus. Tapi kira-kira ada apa enggak peperangan yang lebih nyata dari apa yang kita pikir, yang kita sebut, yang kita anggap lebih nyata? Ada. Yaitu apa? Poin yang pertama. Peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan rohani, bukan jasmani. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini dikatakan ternyata ada peperangan yang rohani. Coba saya berikan satu ilustrasi dan saya ambil ilustrasinya dari Alkitab ya. Di Keluaran pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-10 di sini ada satu cerita waktu orang Israel berperang melawan orang Amalek. Di sini dituliskan lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Aneh ya. Maka penatlah tangan Musa. Setelah angkat tangan sekian lama ya capek juga lah. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan ini saudara. Ayat yang ke-13 menarik ini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bener nih. Benerkah? Nyatakah? Kok dituliskan Yosua mengalahkan? Bukankah peperangan yang terjadi yaitu waktu Musa mengangkat tangannya di bukit, setiap kali tangannya terangkat menang orang Israel. Waktu turun kalah. Jadi ternyata saudara ada peperangan yang nyata yang membawa Yosua kepada kemenangan. Nah di Alkitab itu ada banyak sekali contoh-contoh cerita-cerita mengenai peperangan rohani. Misalnya cerita lagi ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ini orang Aram, orang Syria ya mengepung mau nangkep siapa? Mau nangkep satu orang nabi. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Bujangnya Elisa ya, omong nih kepada tuannya, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Bayangkan saudara, dikelilingi. Kira-kira kalau saya bisa ambil analogi, ya keadaan
seperti kita ini dikelilingi virus lagi, nggak ketahuan di mana, kecil, nggak kelihatan ya. Banyak orang, banyak tantangan dan membuat banyak orang takut. Ayat yang ke-16 ini jawab Nabi Elisa. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya bujangku ini supaya dia bisa melihat. Dan singkat cerita saudara, Tuhan membuka matanya bujangnya Elisa ini sehingga dia bisa melihat, oh iya ya benar ya, ternyata yang bersama dengan Elisa dan bujangnya itu lebih banyak daripada yang bersama dengan orang Aram atau orang Syria. Jadi ini sekali lagi peperangan rohani yang sangat real. Dan ceritanya ini kemudian waktu orang Syria datang dan menangkap hamba Tuhan ini, sama hamba Tuhan, Tuhan berdoa, butakan mata mereka sehingga mereka nggak bisa melihat. Lalu sama Elisa dibawa ke kota, dibawa ke Samaria, dan lalu Raja Israel datang dan mereka lihat, kok bisa dibawa ke sini semua ini, satu tentara, pasukan yang besar. Lalu bahkan Elisa berkata, kasih mereka makan. Raja Israel bertanya, akan kita apakan nih orang ini, kita bunuh? Jangan dibunuh. Mau seorang sudah ditawan mau dibunuh, kasih makan dan suruh mereka pulang. Sejak saat itu mereka pulang dan gak ada peperangan lagi. Luar biasa saudara. Yang kedua, perlengkapan senjata rohani. Bukan hanya satu, ada banyak saudara, ada banyak. Tapi di dalam cerita yang kita pelajari ini adalah penting untuk kita berdoa. Ini adalah salah satu senjata. Berdoa dan terus berdoa. Berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa maka saudara akan maju. Berdoa maka Anda akan advance. Berdoa terus, bukan hanya sekali, berdoa terus. Waktu Elia berdoa di dalam Yakobus 5 ayat 17 dituliskan, Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Dia berdoa dan hujan nggak turun 3,5 tahun. Saya percaya bukan dia hanya berdoa tidak hanya satu kali. Tapi dia berdoa, besoknya dia berdoa, minggu depan berdoa, bulan depan berdoa, tiap hari dia berdoa. Ada saatnya dia waktu bangun dia lihat, wah kok ada awan ini di atas ya, akan ada hujan apa enggak? Dia berdoa lagi, berdoa. Jadi ayo saudara, terus berdoa, keep on praying. Berdoa dengan Alkitab Anda terbuka dan Anda pribadikan ayat-ayat firman Tuhan dan terus berdoa. Amin.